مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Masa-masa kemenangan umat Islam terus berlanjut, namun Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Beberapa tahun setelah penaklukan Mekah, kondisi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sakit. Setelah haji wada, sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kian jelas. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh kaum muslimin berduka cita. Bahkan Umar bin Khattab sempat mengingkari kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selamanya, hingga Abu Bakar menenangkannya. Saat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang dimakamkan, Bilal bin Rabah berdiri untuk mengumandangkan azan. Tiba di lafaz, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Suaranya terbata-bata, kesedihan menguasai dirinya. Segenap kaum muslimin menangis. Sosok mulia yang teramat dicintai telah meninggal dunia. Sebuah riwayat menyebutkan Bilal bin Rabah semenjak wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan azan 3 hari. Sebab setiap sampai pada lafaz "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah", ia selalu tersungkur dan menangis. Siapapun muslim yang mendengarkannya juga akan turut terbawa suasana. Terkenang lagi bagaimana saat-saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah kaum muslimin. Sedemikian sedihnya Bilal akan kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dia sempat minta izin kepada khalifah agar boleh pergi dari Madinah, sebab kenangan-kenangan akan tetap menghantuinya. Sampailah hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Bilal bin Rabah melalui mimpi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak pernah menjengukku lagi?" Terhenyak begitu terbangun, Bilal bagaikan terpukul lantaran kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ia segera pulang ke Madinah. Kedatangan Bilal bin Rabah diterima 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hasan dan Husain. Keduanya lantas meminta agar Bilal mengumandangkan azan begitu waktu salat tiba. Inilah saat-saat yang teramat dirindukan segenap warga Madinah. Kota itu seakan-akan diliputi kebisuan. Hanya suara azan Bilal yang menggema ke segala penjuru. Betapa terkesimanya mereka karena merasa zaman kembali berputar, seperti ketika masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang keluar dari rumah masing-masing. Tangis pun pecah mengiringi usainya azan dari lisan Bilal bin Rabah. Bagaimanapun perasaan Bilal masih belum kuasa untuk tetap tinggal di kota Nabi. Hanya beberapa hari di sana, Bilal bin Rabah pun pergi ke Damaskus. Suatu saat Umar bin Khattab melintasi wilayah Suriah. Di kota itu, sang khalifah bertemu dengan Bilal bin Rabah. Ia bersyukur menjumpai sosok yang lama meninggalkan Madinah itu dalam keadaan sehat. Satu permintaan dari Khalifah Umar, yakni agar Bilal mengumandangkan azan. Ia sungguh-sungguh merindukan suara azan sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Tidak kuasa, Umar bin Khattab menangis lantaran mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mendengarkan lantunan azan dari lisan Bilal. Sampai ajal menjemputnya, Bilal bin Rabah menetap di Damaskus. Ia wafat pada tahun 20 Hijriah.